kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan akuntansi perkoperasian. Konsep dasar koperasi. Definisi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan khususnya anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang artinya, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi anggota koperasi tanpa diskriminasi atau batasan tertentu. Atau bisa juga, keanggotaan pada koperasi adalah suatu pilihan sukarela berdasarkan kehendak sendiri. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang artinya, keanggotaan koperasi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengendalikan koperasi. Atau setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pembuatan keputusan koperasi dengan prinsip satu anggota satu suara. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dalam koperasi, prinsip ini memberikan jaminan bahwa semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari usaha koperasi, tanpa membedakan anggota berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan. Hal ini mendorong kolaborasi dan keadilan di antara anggota koperasi, serta memupuk semangat kebersamaan dan kemitraan guna mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima adalah kemandirian, yang mana artinya koperasi tetap mempertahankan otonomi dan independensi dalam pengambilan keputusan serta bekerja sama dengan pihak-pihak lain, dan koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Akuntansi koperasi. Apa sih itu akuntansi koperasi? Yaitu suatu sistem pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh koperasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna dan akurat dalam mengelola keuangan koperasi sesuai dengan prinsip, tujuan, dan fungsi koperasi. Dalam akuntansi koperasi, terdapat transaksi koperasi yang mana pengelolaan transaksi dalam koperasi memisahkan antara transaksinya dengan anggota dan non-anggota. Transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan khusus disebut hubungan pelayanan, sedangkan transaksi koperasi dengan non-anggota disebut hubungan bisnis. Perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi tersebut harus dipisahkan karena harus mencerminkan implementasi prinsip, tujuan, dan fungsi koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Transaksi antara koperasi dengan anggotanya terdiri dari 1. Setoran modal yang menentukan kepemilikan atau simpanan pokok, simpanan wajib. Yang kedua, setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan, misalnya simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka, dan simpanan lainnya. Yang ketiga, pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota. Yang keempat, menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota. Yang kelima, pelayanan penyaluran barang atau jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan oleh koperasi. Selanjutnya, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konversi, aturan, dan praktek tertentu yang diterapkan oleh entitas koperasi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Koperasi harus mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Kemudian,
ada pencatatan transaksi anggota dan non-anggota yang terpisah. Hal ini mencerminkan bahwa koperasi telah mengadministrasikan kesejahteraan anggotanya dengan baik. Pengukuran dan pengakuan transaksi-transaksi koperasi, baik transaksi dengan anggota maupun non-anggota, mengikuti ketentuan yang diatur dalam SAK etap atau untuk koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik, atau SAK umum, yaitu untuk koperasi yang memiliki akuntabilitas publik. Ekuitas koperasi. Ekuitas koperasi merupakan bukti penyertaan dan kepemilikan anggota sebagai pihak yang telah menanamkan uangnya dalam koperasi. Ekuitas koperasi ini terdiri dari satu, simpanan pokok adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang wajib dibayarkan oleh para anggota koperasi pada saat pertama kali masuk sebagai anggota. Kedua, simpanan wajib adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Ketiga, simpanan lain-lain adalah simpanan yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang sama dengan simpanan pokok, wajib, cadangan, dan SHU. Jenis simpanan ini dikelompokkan sebagai hutang jangka pendek. 4. Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Kelima, yaitu cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh oleh penyisian sisa hasil usaha untuk menumpuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Keenam, yaitu sisa hasil usaha atau SHU, adalah sistem pembagian hasil usaha dalam koperasi. Kegiatan koperasi diakhiri dengan penghitungan sisa hasil usaha tiap tahun buku. Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha atau biasa dikenal dengan SHU adalah keuntungan bersih yang diperoleh sebuah koperasi selama 1 tahun. Laba bersih tersebut berasal dari selisih hasil pendapatan koperasi terhadap penyusutan, biaya operasional, dan pembayaran pajak lain. Pembagian SHU koperasi. 1. SHU berasal dari anggota, yaitu keuntungan bersih yang berasal dari hasil usaha anggota koperasi dan bukan merupakan pendapatan dari usaha koperasi. 2. SHU berdasarkan imbal jasa, yaitu bentuk imbal jasa kepada anggota yang berkontribusi dalam kegiatan koperasi. 3. SHU bersifat transparan, yaitu dengan prinsip koperasi adalah usaha kerakyatan. Seluruh dana termasuk SHU datanya harus terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak terkait. Transparan ini dapat digelar dalam rapat anggota operasi sebelum pembagian SHU. 4. SHU secara tunai, yaitu seperti bentuk dari SHU adalah uang tunai yang dibagikan kepada para anggota koperasi. Sesuai dengan prinsip transparan dalam kegiatan berkoperasi, pembagian SHU dalam bentuk tunai merupakan bentuk transparansi dan keadilan lembaga tersebut. Untuk pembagian sisa hasil usaha anggota, terdapat rumus untuk pembagian tersebut, yaitu SHUA sama dengan CUA ditambah CMA, yang dimana SHUA adalah sisa hasil usaha anggota, CUA adalah jasa usaha anggota, dan CMA adalah jasa modal anggota. Terdapat juga rumus untuk pencarian jasa modal anggota dan CUA jasa usaha anggota. CMA, cara menghitungnya yaitu dengan simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi dikali presentasi jasa modal dikali SHU, dan pencarian CUA atau jasa usaha anggota yaitu dengan penjualan anggota dibagi total penjualan koperasi dikali presentase jasa modal anggota dan dikali sisa hasil usaha.
Laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi anggota koperasi dan untuk menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan koperasi harus mencakup beberapa elemen, seperti 1. Neraca, 2. Perhitungan hasil usaha, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan suatu koperasi pada saat tertentu. Neraca terdiri dari 3 komponen. Pertama, aset, yang mencakup sumber daya yang dikuasai koperasi dari peristiwa masa lalu yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kedua, liabilitas kewajiban, mencakup tanggung jawab saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan memerlukan sumber daya ekonomi untuk penyelesaiannya. Ketiga, ekuitas, yang mencakup ekuitas pemilik dalam sumber daya koperasi. Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi yang menyajikan akhir dari perhitungan hasil. Usaha disebut sisa hasil usaha, semata-mata mengukur besarnya laba, tetapi juga menggambarkan pelayanan kepada anggota dan transaksi bisnis dengan non-anggota. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan cadangan pengembangan hasil dibagi kepada anggota, pengurus, pengawas, karyawan, dan pembagian lainnya sebagai diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti dana pendidikan anggota dan dana pembangunan daerah kerja. Laporan perubahan ekuitas koperasi memberikan informasi tentang hal-hal yang menyebabkan terjadi perubahan ekuitasi koperasi. Perubahan ekuitasi koperasi dapat terjadi karena meningkatkan kinerja koperasi yang ditunjukkan oleh peningkatan cadangan koperasi, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan koperasi sehingga mereka tertarik menjadi anggota koperasi. Ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi dan peningkatan kepercayaan sekelompok masyarakat atau pemerintah dengan adanya hibah yang diberikan kepada koperasi. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan kas dan setara kas dalam koperasi untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah. Terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Penyusunan laporan arus kas koperasi menggunakan metode tidak langsung. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan koperasi. 5. Catatan atas laporan keuangan merupakan tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Laporan ini mengungkapkan hal-hal terkait dengan kejadian kondisi penting yang memengaruhi saldo-saldo dalam laporan keuangan. Sekian penjelasan mengenai akuntansi perkoperasian dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.